Kami selaku pemerintah desa, khususnya di Desa Penanggung Baru yang punya wilayah, pantai ini sebenarnya statusnya masih cagar alam Pasar Baru. Namun ini banyak sekali kunjungan warga. Kita juga tidak bisa melarang. Kemarin BPS sudah turun menyatakan ini cagar alam. Memang betul, secara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwasanya cagar alam itu tempat penelitian, pendidikan dan yang lainnya. Namun ini kepentingan warga untuk mencari perekonomian. Ini sangat antusias warga jualan di sini dan mendapatkan penghasilan di sini. Jadi tinggal lagi kami berharap kepada Pemda, Pemprov dan PKSDA dan dinas yang terkait, juga di pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, harapan dari masyarakat dan pedagang di sini, pantai Desa Penanggung Baru bisa dijadikan taman wisata alam. Dari cagar alam bisa menjadi taman wisata alam. Soalnya ini sangat berpotensi sekali untuk dijadikan wisata dan sangat bagus sekali alam dan lingkungannya. Ya, jadi begini ya. Saya sebagai kepala desa ya tentunya punya pikiran untuk maju ya, terutama untuk desa kita, kabupaten kita, dan provinsi kita. Nah, itu. Jadi kami kepala desa mengadakan ini bukan kami membangkang ya, bukan kami membangkang, tapi sesuai dengan SK yang sudah diturunkan oleh kementerian itu lebih kurang sudah 11 bulan ya. 11 bulan tapi belum ada tindak lanjutnya. Jadi kami sebagai kepala desa ini merasa dirugikan ya, dirugikan dalam artian kita mau mengadakan hiburan seperti ini masih tergantung atau terkatung-katung. Jadi kami bukannya, sekali lagi kepada pemerintah daerah khususnya atau pihak terkait BKSDA dan sebagainya, kami mohon ya, ditindaklanjuti SK kementerian ini supaya desa yang mempunyai potensi wisata ya di Seluma ini mendapat kepastian hukum dan bisa memajukan daerah kita. Ya, ini kalau saya pikir wah cukup antusias sekali masyarakat ya, mulai dari pedagang ya, penonton ya, termasuk desa sendiri yang merasa diuntungkan dengan ini. Jadi kami mohon, mari kita sama-sama memajukan kabupaten kita ya, khususnya desa kita yang mempunyai aset wisata ini. Kita bekerja sama ya, jangan kita mencari-cari kesalahan ya. Kalau kita mencari-cari kesalahan ya, nggak ada solusinya. Jadi kita cari solusi untuk membangun daerah kita ini Seluma. Itu saya. Terkait penurunan status beberapa kawasan, penurunan dari cagar alam menjadi DWA, memang berdasarkan SK Menteri nomor 533 itu sudah turun SK Menterinya, tapi penerapan atau aplikasi SK Menteri itu tidak sekonyong-konyong, memerlukan beberapa proses ya. Ini proses ini sudah berjalan sekitar di awal bulan Februari itu BPKH wilayah 20 Bandar Lampung sudah mengadakan sosialisasi. Ini khusus untuk beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu. Terkait di Kabupaten Seluma, ini sudah melibatkan berbagai pihak juga. Kalau saya lihat ya, BPKH wilayah 20 Bandar Lampung sudah mengundang berbagai instansi. Di sini ada untuk Seluma, ada BKSDA, ada BPDAS, ada BPHL, ada Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera,
ada Kepala Badan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Provinsi Bengkulu, ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seluma, ada Kabag Tata Pemerintahan pada Sekda Kabupaten Seluma yang diundang itu, ada Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma, Camat Seluma Utara, Camat Seluma Selatan, Seluma Barat, Semidang Alas, Camat Ulu Talo. Itu berbagai pihak ini untuk mensosialisasikan bahwa SK 533 itu akan menuju proses untuk dilakukan tata batas di lapangan. Saat ini meskipun SK 533 itu sudah terbit, SK Menteri 533 itu, tapi saat ini status kawasan masih cagar alam dalam proses perubahan menjadi Taman Wisata Alam. Ini kegiatan sosialisasi sudah dilakukan oleh BPKH 20 Bandar Lampung dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk camat-camat di seluruh wilayah Kabupaten Seluma. Ya, ini nanti setelah sosialisasi ini biasanya akan diikuti dengan pembentukan panitia tata batas. Apa-apa yang sudah diamanatkan di SK Menteri 533 itu setelah terbentuk panitia tata batas, nanti itu akan dilakukan kegiatan penataan batas. Tapi kegiatan penataan batas di kawasan yang menunjukkan bahwa mana kawasan seperti di Cagar Alam Pasar Ngalam, Pasar Talo, sama Pasar Seluma, mana yang tetap menjadi kawasan cagar alam dan mana yang nantinya akan menjadi kawasan TWA, itu belum dilakukan. Ini masih proses ya, masih proses. Kemudian nanti kalau misalnya sudah dilakukan tata batas, penataan batas, kita akan tahu mana kawasan yang merupakan cagar alam tetap menjadi cagar alam, mana kawasan yang sudah berubah statusnya menjadi taman wisata alam. Ketika status kawasan itu berubah dari cagar alam menjadi taman wisata alam, itu beberapa kegiatan pemanfaatan di areal kawasan konservasi itu ada yang berbeda. Kalau untuk cagar alam itu hanya untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan saja. Kalau untuk taman wisata alam itu diperbolehkan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan wisata alam. Tapi itu juga ada aturan mainnya. Tidak serta-merta ketika itu ditunjuk sebagai taman wisata alam, semua pihak bisa melaksanakan kegiatan di situ dan melakukan pungutan di situ. Tidak. Ada mungkin nanti bisa dilihat salah satu aturannya nanti yang akan harus dipedomani itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nanti di situ beberapa mekanisme yang bisa dilakukan. Nah, itu perlu izin yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap BKSDA Bengkulu, mengajukan izin kepada BKSDA Bengkulu. Semacam rekomendasi gitu ya? Ya, izin kerjasama lah, izin kerjasama. ada perjanjian kerjasama, apakah itu berupa perjanjian kerjasama ataupun berupa izin. Okay. Nanti biasanya kalau misalnya dalam pemanfaatan taman wisata alam itu berlaku aturan tertentu, tapi masyarakat bisa mendapat manfaat dari adanya taman wisata alam itu dengan jasa parkir atau berjualan, tapi dengan catatan jasa parkir atau tempat berjualan itu adanya di luar kawasan konservasi. Itu yang kita harapkan bisa menimbulkan efek multiplier buat semuanya.
Terkait dengan cagar alam, kemarin secara koordinat kan sudah ada, tinggal lagi kemarin kita komunikasi dengan dinas kita sendiri, lingkungan hidup, termasuk juga dengan pihak balai yang terkait menguasai di bidang lingkungan hidup untuk langsung aksi ke lapangan terkait koordinat yang perubahan status dari CA cagar alam menjadi taman wisata alam. Mudah-mudahan akan segera. Dan kita sudah bersurat. Targetnya berapa bulan penyelesaian tuh Bang? Mudah-mudahan di tahun ini akan selesai, soalnya kan yang kemarin turun status di tahun kemarin, ini kita masih menunggu surat-surat menyuratnya, dan mudah-mudahan di tahun ini bisa tertaskan titik koordinat, termasuk patok langsung, aksi langsung di masyarakat, perubahan status dari cagar alam menjadi taman wisata alam.